Happy Sunday teman-teman. Mari semuanya bangkit berdiri. Hari ini kita mau mulai kebaktian kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh ada di tempat ini untuk sama-sama beribadah Tuhan. Kami mau jadikan hari ini harinya Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji menyembah Tuhan dan untuk dipenuhi dengan firman. Ibadah hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Aku mau sapa dulu dong, what's up Flamers? Sekali lagi dong, what's up Flamers? Anak-anak muda di tempat ini siap puji nama Tuhan. Yang siap puji nama Tuhan sama-sama lambaikan tangannya dong. Dalam nama Yesus, amin. Namanya yang membebaskan kita, namanya yang menyelamatkan kita.
ada perkara yang terlalu besar buat Tuhan kita. Amin, kehidupan kita, hal yang terkecil pun kita tahu Tuhan menyertai. Gak perlu lagi ada kekhawatiran yang terlalu besar dalam kehidupan kita, karena kita tahu Allah kita selalu memegang tangan kita dan menyertai kita. Let's give thanks. Hari ini mari kita sama-sama bersyukur dan bilang, Tuhan, Engkau cukup buat kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Gak ada kekhawatiran yang lebih besar daripada Engkau. Engkau cukup, Tuhan, buat kehidupan kami. Christ is my
What's up Flamers? Awesome, oke. Ya udah cukup lama saya nggak ibadah di Flame ini. Gitu ya. Ya, saya bersyukur saya bisa melihat anak-anak muda yang tetap setia beribadah khususnya di The Flame ini. Mari kita hari ini akan kembali mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan izinkan untuk setiap kami pada hari Minggu ini Tuhan dapat bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari rumah hingga kami dapat tiba di tempat ini dengan tanpa kurang serta apapun. Bapak, kami telah memuji, kami telah menyembah nama-Mu. Ini Tuhan, tiba saatnya kami akan duduk diam, kami membuka setiap hati kami, membuka setiap pikiran kami membuka seluruh kehidupan kami untuk kembali diubah semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, biar pesan Tuhan untuk setiap anak muda di tempat ini dapat tersampaikan. Sehingga setiap anak-anak di tempat ini dapat menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang membawa dampak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Ya, oke, teman-teman, ada sebuah cerita. Jadi ada satu keluarga, papa, mama, dan anaknya. Mereka merencanakan sebuah perjalanan ke suatu tempat. Terus biasa gitu ya, kalau mau ke suatu tempat dia nggak bisa lewat jalur darat, jadi dia harus lewat jalur udara. Akhirnya papahnya ini pesen tiket, booking semua gitu ya, dan hari hanya tiba. Nah, waktu dia hari tiba, mereka datang semua bersama-sama ke bandara. Sesampainya di bandara seperti biasa gitu ya, kita tahu semua. Sebelum kita masuk ke tempat check-in, biasanya ada petugas yang periksa apakah kita benar-benar penumpang pada hari itu atau bukan. Kita akan menunjukkan tiket kita, kalau kita memang penerbangan hari itu, kita dipersilakan masuk ke ruang check-in. Bapak ini ngasih nunjukkan tiketnya, terus disuruh masuk mereka, lalu Bapak ini maju ke meja check-in, ketemu sama pegawainya di situ, lalu nunjukkan tiket, lalu masukkan barang-barang yang mau disimpan di bagasi. Lalu ketika Bapak ini sedang mempersiapkan semuanya ini, lalu sang anak ini pergi. Si anak dari keluarga ini tiba-tiba pergi. Selesainya si Bapak ini proses check-in, akhirnya mereka mau masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu ruang tunggu. Ketika Bapak ini berbalik, ternyata mendapatkan anaknya nggak ada bareng-bareng sama mereka. Akhirnya Bapak ini jalan menuju ruang tunggu. Waktu jalan, tiba-tiba anaknya ini datang dengan membawa sebuah boneka. Anaknya ini datang membawa sebuah boneka. Bonekanya nggak mungkin sekecil ini, gitu, boneka. Gitu. Menunjukkan sebuah boneka ke papahnya, dan anak ini begitu senang gitu. Karena mendapatkan boneka meskipun anak ini nggak tahu siapa yang ngasih. Anak ini cuma bilang, "Pak, ini aku dapat boneka dari om yang itu." Waktu ditanya om yang mana, nggak tahu gitu. Karena di bandara saat itu sedang penuh. Akhirnya anak ini senang, dipegang terus gitu. Akhirnya sebelum masuk ruang tunggu, biasanya ada satu pengecekan terakhir lagi. Gitu. Biasanya semua barang-barang kita akan dimasukkan ke sebuah kotak, dan di situ bakal dilihat apa aja barang yang kita bawa. Kalau ada barang-barang yang tidak diizinkan dalam penerbangan, maka barang itu harus dikeluarkan dan disita sama pihak bandara. Nah, waktu tas mamahnya dimasukkan ke kotak X-ray itu, gitu. Jadi ada satu petugas yang bakal ngeliat di satu monitor barang-barang apa aja di dalamnya. Gitu. Waktu tas mamahnya masuk aman, gitu. Tas papahnya semua barang-barang, jaket-jaketnya semua masuk kotak X-ray itu aman.
akhirnya terakhir boneka dari anak itu. Akhirnya boneka anak ini jalan, masuk ke kotak X-ray, sang petugas kaget. Akhirnya setelah keluar, sama petugas diambil lagi boneka itu, dimasukkan ulang lagi. Ketika sampai di dalam kotak X-ray itu, akhirnya petugas memberhentikan eskalator yang berjalan itu, gitu ya. Eskalator buat barang-barang itu. Diberhentikan terus diperiksa, ternyata ada barang yang tidak diizinkan dalam penerbangan di dalam boneka si anak ini. Akhirnya petugas ini memanggil orang tuanya dan mengatakan, Bapak Ibu mohon maaf, boneka anak dari Bapak Ibu tidak bisa dibawa ke dalam pesawat. Karena setelah dicek di dalam boneka yang anak Bapak Ibu bawa ini, di dalamnya terdapat senjata api. Ketika mendengar hal itu, anak ini pasti sedih. Gitu. Dia tadinya senang bawa boneka, tiba-tiba dibilang gak boleh karena ada senjata api. Papa mama juga kaget. Karena ternyata luarnya bonekanya lucu, gitu. Bonekanya menggemaskan, tapi ternyata di dalam boneka itu ada sesuatu yang berbahaya bahkan buat anaknya sendiri. Nah teman-teman, boneka yang begitu lucu, boneka yang begitu cantik, secara rupa, secara pandangan mata kita, tidak menjamin isi dari dalam boneka itu. Begitu juga dengan setiap kita semua di tempat ini. Tampilan luar dari seseorang itu bisa aja menarik. Kita bisa melihat seseorang, oh dia orangnya hebat, oh dia orangnya luar biasa, oh dia orang yang jadi panutan saya gitu. Dia orang yang luar biasa. Kita bisa melihat orang tersebut dari luar, dari pandangan kita bisa menganggap orang itu luar biasa. Orang itu begitu menarik, tapi belum tentu dengan hati dari orang tersebut menarik atau tidak. Di luar bisa terlihat menarik, tapi kita belum tahu sebenarnya hatinya benar-benar menarik juga atau enggak. Ada juga yang sebuah cerita pendek gitu, yang mungkin setiap kita udah pasti pernah dengar gitu. Kisah di mana ada seorang ayah juga, dia seharian bekerja, dia capek, akhirnya dia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, papahnya ini kasih pesan ke anaknya, bilang ke anaknya, Nak, kalau ada yang cari papa, kalau ada yang telepon papa, bilang aja papa nggak ada. Terus nggak lama ternyata benar gitu. Ada yang telepon cari papahnya, telepon ke rumah cari papahnya. Kalau ada papahnya, lalu anak ini menjawab dengan polosnya gitu. Halo om, papa bilang papa nggak ada. Kisah ini, gitu, dari kedua kisah ini, mungkin ini cuman ya sekedar ilustrasi yang sering terjadi di antara kita. Tetapi sadarkah kita bahwa banyak sekali nilai-nilai di dunia ini yang sedikit memberikan rekayasa di dalam nilai-nilai dunia ini. Orang-orang anggap, udahlah dikit-dikit aja gak apa-apa. Bohong kecil-kecil aja lah gak apa-apa. Jangan terlalu jujur. Nanti ya kalau kalian udah masuk dunia kerja gitu ya. Karena ada tempat ini yang udah mulai masuk dunia kerja. Mungkin teman-teman kalian bakal bilang jangan terlalu jujur. Jadi pegawai itu jangan terlalu jujur. Kalau bisnis itu jangan terlalu jujur. Kamu gak akan berhasil. Gitu ya. Itu nilai-nilai yang ada di luar sana. Bahkan orang-orang sudah menganggap itu hal yang lazim. Ketika kita bisnis, kita melakukan kecurangan, ketika kita kerja, kita bekerja dengan tidak jujur, itu sesuatu yang lazim. Itu sesuatu yang udah biasa, itu sesuatu yang udah menjadi kebiasaan dan sudah umum. Semua orang udah tahu hal itu. Atau mungkin teman-teman tempat ini ada yang masih kuliah gitu. Mungkin teman-teman kampus kalian menganggap udah bikin skripsi pakai joki mah udah biasa. Udah ngapain capek-capek mikir, harus ngetik, harus begadang. Udah skripsi mah pakai joki aja, tinggal bayar berapa juta selesai. Dan
Hal seperti ini bukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi di kampus. Hampir semua kampus pasti ada hal seperti ini. Bahkan ini baru aja terjadi. Saya mau tes TOEFL. Saya mau tes TOEFL secara online. Baru kemarin. Saya daftar hari Kamis, terus dibilang nanti hari Jumat atau Sabtu, tesnya itu hari Sabtu. Jumat atau Sabtu bakal dikirim link untuk pengerjaan soalnya. Terus saya dimasukin ke grup, di grup itu ada beberapa orang gitu ya, yang sama-sama mau tes TOEFL juga. Setelah beberapa lama gitu, saya simpan HP saya, terus saya main sama anak saya, terus nggak lama HP saya bunyi. Ternyata ada chat yang nomor yang nggak saya kenal, tiba-tiba nawarin gitu, untuk menjadi joki buat tes TOEFL saya. Bahkan di situ dibilang pembayarannya itu setelah kamu mendapatkan sertifikatnya. Nilai TOEFL-nya bisa 500 ke atas, bahkan 600 ke atas. Dia bisa menjamin dengan sangat yakin tanpa saya harus kerjakan, jadi dia ngejokiin, hasilnya pasti bakal baik. Kalau hasilnya nggak baik, nggak usah dibayar. Dan hal seperti itu sudah sangat buat orang-orang di luar sana udah sesuatu hal yang lazim. Sesuatu yang udahlah cuma tes-tes gitu doang gitu ya. Cuman buat tes masuk perkuliahan aja, kenapa harus mikir-mikir, udah ada yang gampang gitu. Itu hal yang terjadi di luar sana. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sesuatu yang perlu setiap kita miliki, menghadapi hal-hal yang terjadi di luar sana. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang integritas. Sama-sama kita katakan integritas. Ini kita akan sama-sama belajar tentang integritas. Kalau teman-teman lihat, gitu ya, nanti sepulang dari sini atau di rumah, kalian bisa lihat integritas itu apa sih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu ya. Saya udah cari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Cukup panjang. Gitu ya. Itu pengertian integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari pengertian ini saya menyederhanakan pengertian integritas, yaitu integritas itu berbicara tentang kejujuran. Integritas itu bicara tentang kejujuran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang kamu lakukan di depan orang, apa yang kamu katakan di depan orang, apa yang kamu pikirkan di depan orang, dan hal itu juga harus sama dengan apa yang kalian katakan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pikirkan di belakang orang itu. Jadi misalnya saya bilang ke Avel, Vel kamu hebat banget ya. Waktu saya misalnya ketemu Clement, men si Avel teh hebat ya. Itu integritas. Sama. Kalau misalnya saya bilang, Avel kamu hebat banget ya. Terus saya ketemu Clement bilang, si Avel teh kenapa ya? Orangnya teh kayak gini, orangnya teh menipika sebelen gitu ya. Kalau saya bilang kayak gitu berarti tidak ada integritas di dalam diri saya. Kenapa? Karena apa yang saya katakan di depan Avel berbeda dengan apa yang saya katakan di belakang Avel. Itu pengertian sederhananya dari integritas. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar melalui kebenaran firman Tuhan tentang integritas ini. Hari ini kita masih akan melanjutkan ayat pembacaan kita seperti minggu lalu. Minggu lalu kok Gatot udah sama-sama membagikan firman Tuhan dari kitab Daniel. Dan hari ini juga kita akan sama-sama belajar masih dalam kitab Daniel. Boleh dibuka kitabnya masing-masing. Saya tidak akan membahas satu perikop atau satu pasal gitu, tapi saya akan membahas loncat-loncat.
Gitu. Nanti teman-teman bisa baca di rumah masing-masing ayat secara keseluruhannya. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Daniel. Dia ini tokoh yang luar biasa. Sebenarnya kalau dalam Alkitab ada beberapa tokoh lagi yang berbicara tentang integritas dari dirinya. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang Daniel yang benar-benar hidupnya memiliki integritas. Hari ini saya akan bagikan ada 2 hal yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak muda yang berintegritas. Kita mau baca dulu di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Teman-teman, latar belakang dari ayat ini, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 8 ini, di situ kita lihat Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kalau kita lihat, di dalam bagian ini, kita mau lihat dulu sejarahnya. Gitu. Kenapa Daniel bisa mengatakan hal seperti ini? Kalau kita lihat dalam sejarah, saat itu ketika Daniel mengatakan hal ini, saat itu Israel sedang dijajah oleh orang Babilonia. Jadi saat itu orang Israel lagi dijajah sama orang Babel. Terus raja pada saat itu menyuruh, raja yang berkuasa pada saat itu gitu ya, dia menyuruh bawahannya untuk ambil beberapa orang Israel. Nanti teman-teman bisa baca ya, ini kisahnya di dalam kitab Daniel ini. Ambil beberapa orang dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda dari orang Israel. Jadi Raja Babel pada saat itu, Raja Babilonia bilang ke bawahannya, kamu cari orang Israel, karena Israel pada saat itu sedang di bawah jajahan mereka. Gitu. Rajanya bilang, kamu cari orang-orang Israel, keturunan raja, kaum bangsawan yang masih muda-muda. Nanti sebenarnya ada spesifikasi yang lebih jelas lagi di dalam ayat ini, gitu, di dalam Alkitab. Lalu bawahannya ini pergi mendatangi orang-orang Israel, lalu dia memilih sesuai dengan permintaan dari sang raja. Akhirnya dipilihlah beberapa orang muda pada saat itu dari bangsa Israel, dan salah satunya adalah Daniel. Salah satu dari orang yang dipilih itu adalah Daniel. Dan selain Daniel ada juga beberapa tokoh yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Ada yang tahu siapa lagi? Yang dipilih oleh bawahan dari Raja Babilonia ini. Siapa? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu 4 orang dari beberapa orang yang dipilih oleh orang bawahan dari Raja Babilonia ini. Kemudian karena ini orang pilihan, gitu, orang-orang yang benar-benar pinter, paling pinter di bangsa Israel, orang-orang yang paling super pokoknya. Gitu. Orang-orang yang dipilih ini orang-orang yang punya spesifikasi tertentu dan orang-orang ini memenuhi spesifikasi itu. Akhirnya setelah dipilih mereka dibawa, mereka dipisahkan dari orang-orang Israel, mereka dibawa ke kerajaan Babilonia. Sesampainya di sana, karena raja tahu ini adalah orang-orang yang hebat dari bangsa Israel, maka raja benar-benar membuat orang-orang yang dipilih ini mendapatkan kualitas yang terbaik dari kerajaan. Dari makanan, bukan makanan yang sembarangan, bukan makanan seperti makanan budak, udah makan seadanya aja, enggak. Kalau teman-teman nanti baca dalam ayatnya, kita lihat di sana, orang-orang yang dipilih ini, mereka dikasih makan makanan raja. Kalau kita bayangin makanan-makanan raja, pasti bukan jengkol, tahu tempe gitu ya. Bukan kayak gitu,
makanan raja pasti makanannya makanan yang sehat gitu ya. Makanan-makanan yang benar-benar bernutrisi. Di sana ada daging, ada buah-buahan, pasti ada susu gitu. Pokoknya makanan-makanan yang terbaik yang diberikan juga kepada orang-orang Israel yang dipilih ini. Kenapa dilakukan oleh raja? Supaya orang-orang Israel ini tetap dalam kondisi yang terbaik, mereka mendapatkan gizi yang terbaik juga. Supaya kalau raja mau nyuruh mereka mengerjakan sesuatu, maka orang-orang yang udah dipilih ini bisa mengerjakan dengan baik. Dan ketika mengerjakan hal tersebut, maka bangsa Babilonia ini mendapatkan keuntungan dari orang-orang Israel yang sudah dipilih ini. Nah, ada sebuah kebiasaan pada saat itu, sebelum makanan itu dihidangkan kepada raja, biasanya ada sebuah ritual yang dilakukan. Jadi setelah pegawai istana mempersiapkan makanan raja, semua dipersiapkan, sebelum dibawa ke raja, biasanya makanan itu disimpan dulu atau dipersembahkan kepada dewa-dewa. Jadi ada satu tempat khusus, makanan itu dibawa ke tempat itu, lalu dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa pada saat itu. Setelah dipersembahkan kepada dewa-dewa, baru makanan itu dibawa oleh pegawai istana kepada raja dan pegawai-pegawainya. Dan hal inilah yang membuat Daniel tidak mau makan makanan raja. Daniel tahu bahwa itu sesuatu yang gak benar. Sesuatu yang salah, dan di dalam diri Daniel cuma percaya sama Allah. Dia cuma percaya sama Allah sehingga Daniel menolak makanan raja dan ia lebih memilih apa yang akhirnya dikonsumsi oleh Daniel. Setelah dia menolak makanan raja, apa yang akhirnya dipilih Daniel untuk dikonsumsi oleh mereka? Sayuran dan air. Daniel memilih air dan makan sayuran aja. Dan dari bagian ini kita bisa melihat bersama bahwa ada keteguhan di dalam hati Daniel, ada komitmen yang benar-benar di dalam hati Daniel untuk menghormati Tuhan. Ada sebuah integritas di dalam diri Daniel untuk selalu menghormati Tuhan. Kita lihat dari kisah ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Daniel begitu menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai-sampai dia berketetapan untuk tidak makan makanan raja karena dia lebih menghormati Tuhan daripada raja. Dia tidak mau menduakan Allah yang dia percaya dengan menukar dengan dewa-dewa yang pada saat itu bangsa Babilonia percaya. Daniel berintegritas untuk menghormati Tuhan. Lalu apa yang menjadi aplikasi buat kehidupan kita saat ini? Yang menjadi, dari kisah ini kita bisa menarik sebuah aplikasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita harus menghormati Tuhan dan menghormati Tuhan harus menjadi bagian hidup kita. Sekali lagi saya katakan, menghormati Tuhan harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang menganggap, saya menghormati Tuhan kok. Waktu saya ibadah, saya menyanyi, saya menyembah Tuhan. Waktu dengar firman, saya dengar firman. Saya memperhatikan firman, saya mencatat rangkuman khotbah. Mungkin ada teman-teman di tempat ini menganggap menghormati Tuhan itu sebatas itu. Saya tiap minggu datang ibadah kok. Saya datang ibadah gak pernah terlambat. Saya selalu memberi persembahan, selalu mengembalikan perpuluhan. Saya selalu ikut komsel. Saya selalu ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan sama The Flame.
Mungkin ada di antara kita di tempat ini yang menganggap saya udah menghormati Tuhan kok dengan melakukan hal seperti itu. Saya mau katakan menghormati Tuhan bukan cuma bicara waktu kita sedang beribadah. Menghormati Tuhan bukan berbicara saat kita ada di gedung ini. Ketika kita ada di tempat ini, ketika kita duduk bersama-sama di tempat ini, menghormati Tuhan tidak hanya sebatas sampai di situ. Menghormati Tuhan berarti di seluruh kehidupan kita. Ketika kita di rumah, ketika kita di sekolah, ketika kita di kampus, ketika kita di tempat kerja, ketika kita di lingkungan bermain dengan teman-teman kita, bahkan ketika kita di kamar sekalipun, kita harus tetap menghormati Tuhan. Dan kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman nanti di rumah baca gitu kisah Daniel ini, Daniel menunjukkan integritasnya kepada Tuhan, dia menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan bukan cuma berhenti di sisi bagian dia menolak makanan raja yang udah dipersembahkan kepada dewa. Tapi kalau kita lihat lanjutan di dalam Daniel 6 gitu ya, kisah di mana dia dimasukkan ke gua singa. Kita lihat meskipun Daniel dijebak gitu, oleh rekan-rekan kerjanya pada saat itu, gitu, oleh para pegawai-pegawai istana pada saat itu, mereka melihat Daniel setiap hari melakukan doa di rumahnya, dia berdoa sehari 3 kali. Mengetahui hal itu maka pegawai istana yang lain ini ingin menjebak Daniel. Karena Daniel tidak mau mentaati raja. Akhirnya pegawai ini datang ke raja pada saat itu, Raja Darius. Lalu bilang, "Raja, buatlah sebuah perintah. Di dalam kerajaan ini hanya boleh menyembah kepada engkau saja. Yang tidak menyembah engkau atau ada yang menyembah di luar engkau, maka harus mendapatkan hukuman." Akhirnya pada saat itu raja mengumumkan hal tersebut. Hanya boleh menyembah kepada aku, tidak boleh ada yang lain. Dan kita lihat bagaimana integritas di dalam kehidupan Daniel. Daniel enggak takut, meskipun dia tahu kalau dia melanggar pasti akan mendapatkan hukuman. Kita lihat pada akhirnya Daniel tetap berdoa. Dan ketika dia berdoa dilihat sama pegawai istana. Lalu dibilang ke raja, Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Pada akhirnya kita tahu semua, akhirnya Daniel menerima hukuman atas keputusan yang sudah raja buat. Dari kisah ini kita lihat Daniel merupakan sosok yang memiliki integritas yang benar-benar di hadapan Tuhan. Dia teguh memegang komitmen di dalam berdoa dan untuk tidak menyembah berhala, bahkan sampai dia dimasukkan ke gua singa pun hal itu tidak menggoyahkan nilai di dalam kehidupannya. Kalau kalian di tempat ini dibilang kalian gak boleh menyembah Tuhan, kalian cuma boleh menyembah satu orang. Terus diancam, kalau enggak kalian bakal dimasukin ke gua singa. Apa yang bakal kalian lakukan? Mungkin sebagian besar di antara kita memilih untuk mengikuti peraturan yang ada daripada harus mati dimakan sama singa. Tetapi kita lihat ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh seorang Daniel. Meskipun dia harus dimasukkan ke gua singa, Daniel tetap memiliki integritas, dia tetap berkomitmen untuk tetap menghormati Tuhan. Oleh menjadi pertanyaan buat kita semua di tempat ini. Gimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar menghormati Tuhan? Apakah di dalam seluruh kehidupan kita sudah benar-benar menghormati Tuhan dibandingkan dengan hal yang lain? Mungkin ada teman-teman di tempat ini yang
punya lingkungan bermain yang kurang baik. Mungkin teman-temannya ngerokok, mungkin teman-temannya minum minuman keras. Mungkin bahkan ada juga yang mungkin gitu ya. Ada di antara kita yang punya teman mungkin yang ngobat, pakai obat-obatan terlarang. Dan ketika kita bermain dengan orang-orang tersebut, apakah kita tetap bisa menghormati Tuhan atau kita malah meninggalkan sikap hormat kita kepada Tuhan dengan mengikuti apa yang mereka lakukan. Atau mungkin yang sekolah gitu ya. Mungkin teman-teman kalian mulai ngajak gitu, ayo nonton film-film ini aja gitu, seru. Film-film porno ayo seru gitu ya. Atau ada ngajak ayo kita bolos aja. Udah gak usah ke sekolah, bilang aja, izin aja ke gurunya, bilang sakit, kalau enggak enak badan. Padahal sebenarnya kalian enggak sakit. Mungkin kalian menghadapi teman-teman yang seperti itu. Mungkin ada di antara kalian yang menghadapi lingkungan teman-teman yang seperti itu. Yang menjadi pertanyaan hari ini buat kalian semua di tempat ini adalah, apakah kalian sungguh-sungguh menghormati Tuhan atau malah meninggalkan sikap hormat kepada Tuhan? Integritas itu bukan hanya berbicara tentang apa yang dilihat sama orang gitu ya. Kalian mungkin sebagian besar gak mungkin ngelakuin hal yang aneh-aneh ketika ada di tempat ini. Tapi gak tahu waktu kalian sendiri di kamar, waktu kalian sendiri mungkin di kos-kosan, gitu ya. Mungkin ada yang kos. Waktu kalian sendiri di rumah, mungkin kalian ngerasa, oh di rumah gak ada siapa-siapa, aku bisa ngelakuin apa aja. Mungkin ada yang mulai buka situs-situs porno. Mungkin pada saat di rumah sendiri kalian mungkin ada yang mulai coba-coba ngerokok. Mungkin ada melakukan hal-hal yang lain. Integritas itu berarti bahwa mau ada yang lihat atau tidak, dia akan menunjukkan sikap yang sama. Lalu hal yang kedua yang mau sama-sama kita pelajari, ketika kita bilang bahwa kita adalah anak-anak muda yang berintegritas. Kalau yang pertama tadi kita harus punya komitmen. Punya komitmen untuk tetap menghormati Tuhan di dalam segala yang kita lakukan. Yang kedua adalah ketika kita bilang kita berintegritas, maka kita harus bertindak dengan semestinya. Kita lihat di dalam Daniel 5, kita langsung loncat ke ayat 25 sampai 30. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsazar, raja orang Kasdim itu. Nanti teman-teman bisa baca perikop ini, gitu ya. Pasal kelima ini. Jadi setelah Raja Babel pada saat itu memerintah, terus dia punya anak. Lalu jabatan raja itu dikasih ke anaknya. Anaknya yaitu Belsazar. Belsazar ini memimpin kerajaan itu. Lalu dia satu hari di dalam perikop 5 ini gitu. Satu hari Belsazar ini merencanakan membuat sebuah pesta. Akhirnya pesta dipersiapkan, akhirnya mereka berpesta. Pada saat itu mereka berpesta. Ketika mereka sedang berpesta, gitu, sedang minum-minum, sedang ngobrol-ngobrol, sedang ketawa-ketawa. Ternyata tiba-tiba ada tangan, ada segini. Ada telapak tangan ini
yang tiba-tiba menulis di dinding tempat di mana mereka sedang mengadakan pesta. Tiba-tiba ada yang nulis gitu, ada tangan nulis di tembok. Ketika melihat hal itu, Belsasar bingung. Apa arti dari tulisan itu? Siapa yang nulis itu? Akhirnya Belsasar memanggil semua orang pintar pada saat itu. Dan ketika dipanggil, ditanya, apa arti dari kata itu? Katanya itu yang tadi saya bacain gitu ya. Katanya, mene-mene tekel ufarsin. Tiba-tiba di temboknya ada tulisan itu. Gitu. Ketika semua orang-orang pintar yang di daerahnya itu dipanggil, lalu tanya, apa arti dari kata-kata ini? Dari sekian banyak yang ada, tidak ada satupun yang bisa tahu arti dari tulisan itu. Mengetahui hal itu, akhirnya Raja Belsasar ini kesal. Dia marah karena dia bingung apa sih arti dari tulisan ini. Kenapa tiba-tiba lagi pesta, tiba-tiba ada telapak tangan tulis di dindingnya, lalu udah dipanggil orang pintar, nggak ada satupun yang ngerti apa maksudnya ini. Ketika dia sedang bingung, sedang marah, lalu datanglah permaisuri pada saat itu. Datanglah permaisuri ke dia, lalu permaisuri ini bilang ke Belsasar, Raja, waktu masa pemerintahan ayahmu, raja sebelum Belsasar ini, waktu masa pemerintahan ayah dari raja, ayah raja itu punya seseorang yang hebat. Dia itu bisa mengartikan mimpi. Dia ini orang yang hebat. Akhirnya mengetahui hal itu, Belsasar suruh orang itu datang ke dia. Dan yang datang adalah Daniel. Lalu raja ini bilang, tolong artikan kata-kata ini. Lalu diartikanlah kayak tadi. Mene itu artinya apa, tekel itu artinya apa, ufarsin itu artinya apa. Dan ketika Daniel menerjemahkan apa yang ada tertulis di situ, Daniel tidak takut mengungkapkan hal yang sebenarnya. Dia tidak takut karena dia sedang berhadapan dengan raja. Gitu ya. Terus Daniel takut atau sungkan, jadi dia nggak mengatakan hal sebenarnya. Tapi kita lihat di dalam ayat tadi, Daniel mengatakan hal yang sebenarnya, dia mengatakan apa yang sudah kamu lakukan itu adalah hal yang salah. Coba aja gitu ya, kalian di tempat ini tiba-tiba gitu ya. Saya suruh, siapa yang berani di antara kalian di tempat ini yang datang ke rumah misalnya gitu, datang ke rumah Pak Ridwan Kamil, terus datang ke Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil, yang Bapak lakukan itu salah. Saya kan pasti nggak ada yang berani. Tapi hal yang berbeda dilakukan oleh Daniel. Ketika dia tahu bahwa raja pada saat itu melakukan sebuah kesalahan, maka Daniel mengatakan dengan jelas bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang salah. Teman-teman bisa baca kisah ini. Gimana pada saat itu raja mengadakan pesta menggunakan alat-alat dari bait Allah. Dan kita lihat pada akhir ayat 30 tadi dikatakan pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini dari kehidupan Daniel? Daniel berani mengatakan hal yang sebenarnya. Mungkin ada saat-saat di mana kita akan bertemu dengan orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Mungkin ada saat-saat di mana di sekolah kita, mungkin kalau teman-teman sekolah di sekolah Kristen gak akan menghadapi seperti itu. Tapi kalau teman-teman sekolah di sekolah non-Kristen, teman-teman bakal menghadapi orang-orang yang beragama lain. Dan mungkin waktu menghadapi hal itu,
Mungkin ada tindakan-tindakan yang mereka lakukan salah. Dan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah menegur orang tersebut. Kalau kita kedapatan melihat orang melakukan kesalahan, hal yang harus kita lakukan adalah menegur orang tersebut. Seperti apa yang sudah Daniel lakukan. Gampang enggak? Susah. Enggak segampang itu. Tapi dari kehidupan Daniel ini mari kita belajar bersama. Mari kita miliki sikap integritas di dalam Tuhan. Yang pertama kita menghormati Tuhan dari segala hal yang kita lakukan. Lalu yang kedua, marilah setiap kita bersikap sebagai orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Mari kita bersikap dengan benar sesuai dengan apa yang firman Allah katakan. Jadi hari ini kita sama-sama belajar untuk mengenal diri kita masing-masing. Kita belajar untuk mendisiplin diri kita sebagai orang percaya dengan menunjukkan sikap integritas di dalam menghormati Tuhan, di dalam segala hal yang kita lakukan. Dan yang kedua, bersikap sebagai orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi pegangan untuk kehidupan kalian di dalam menghadapi keadaan dunia yang semakin gak menentu, gitu ya. LGBT udah di mana-mana, gitu ya. Free sex udah bebas, gitu. Dan ketika ada hal-hal seperti itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, gitu, bukan cuma kalian aja tapi saya juga, kita semua di tempat ini, mari kita menunjukkan sikap integritas kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang dipandang oleh Tuhan begitu mulia. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini bisa menjadi pegangan buat kehidupan kita dan marilah kita melakukan, mempraktekkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali berbicara kepada setiap kami. Mungkin ada yang menegur kehidupan kami. Mungkin ada yang mengingatkan kembali ke dalam kehidupan kami. Firman Tuhan sudah begitu jelas mengajarkan kepada setiap kami, untuk setiap kami dalam keseharian kami memiliki sikap yang berintegritas. Sikap yang sama di luar maupun di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami belum melakukan sikap integritas ini dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini kami masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi biarlah melalui ibadah pada siang hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami minta ampun. Biar Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami keluar dari tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang berubah. Menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas. Dan melalui hal tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kami di tempat ini dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Bapak, Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah terus Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Pakailah anak-anak-Mu di tempat ini menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah melalui anak-anak ini, melalui setiap flamers di tempat ini Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan terus disebarkan. Sehingga semakin banyak orang percaya kepadamu melalui kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, what's up Flamers? Awesome ya. Thanks buat Ko Denal. Kita udah belajar salah satu tokoh anak muda di Alkitab lagi hari ini Tuhan. Tuhan. Teman-teman. Nah, aku gak pengen kalian cuma dengerin doang ya. Aku juga pengen kalian buat mempraktekkan itu di kehidupan sehari-hari. Pengumuman pertama itu tentang pelayanan.
buat teman-teman yang belum join pelayanan, aku ajak kalian buat join pelayanan. Banyak ya, ada WL Singer, pemain musik, ada Asher, ada AVD di belakang, ada sound, lighting, mulmet, sama streaming. Aku mau ajak teman-teman yang belum join pelayanan, kalian belum bisa apa-apa juga, mau coba boleh juga gitu. Kalian tinggal bilang aja ke pengurus yang ada di belakang. Pengumuman kedua ada Komsel. Aku mau ajak kalian yang belum join Komsel, yuk kita join sama-sama di Komsel karena kita bisa bertumbuh di dalam satu komunitas yang benar gitu. Dan Komsel itu tempat yang tepat. Tuh. Ketiga ada doa pengurapan minggu depan jam 11.30. Nah, kita ada doa pengurapan untuk Paskah. Jadi para pelayan Paskah wajib datang ya, jangan sampai nggak datang. Yang keempat ada badminton. Hari ini ada badminton di Bika Soga jam 4 sampai jam 6 sore. Buat yang teman-teman yang mau olahraga, boleh langsung datang aja ya. Nah, minggu depan kita ibadah normal lagi di sini seperti biasa jam 10. Sekian pengumuman dari saya. Aku mau minta Kodenal buat tutup doa. Oke, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah, kami telah memuji nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan pesan Tuhan untuk kehidupan setiap kami masing-masing Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan sebagai anak-anak muda-Mu di tempat ini untuk dapat mempraktikkan apa yang kami terima melalui firman Tuhan hari ini. Sehingga melalui setiap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui setiap kehidupan kami dapat benar-benar menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhan berkati sekolah kami, berkati kuliah kami, Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan juga sertai kami di tengah-tengah lingkungan pertemanan kami. Sehingga setiap kami dapat benar-benar menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati setiap kebutuhan kehidupan kami. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang kesehatan, mungkin ada yang sedang bergumul tentang masalah ekonomi keluarganya. Tentang apapun juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biar Tuhan campur tangan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Sehingga melalui setiap keluarga ini juga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Maka kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Tuhan juga menyertai kehidupan sisa hari ini. Hingga pada malam hari yang nanti kami dapat kembali beristirahat dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari kita mengangkat siap tangan kita. Mari kita terima berkat daripada Allah. Kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Terima kasih daripada Tuhan Yesus. Daripada setiap kehidupan kita pada saat ini hingga Maranatha Tuhan.